Intinya nanti akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagai berikut. Ya, intinya ini. Jadi intinya adalah kita akan menyanggah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Rismond. Kenapa kami ini ditersangkakan dengan dua pasal yang sangat berat, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang mana ironisnya saya selaku pembuat pasal itu dulunya itu tersenyum aja. Ini penyidik ini dapat masukan yang sangat tidak jelas, dapat bisikan-bisikan jahat yang mana ada orang yang hanya membaca Undang-Undang ITE tapi tidak mengerti maknanya. Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri, yang pada tahun 2013 tepatnya tanggal 28 Juni bertempat di salah satu kampus, ya mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2, dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang, dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa menyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi, dan lain sebagainya. Pasal 35 ada orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Nah ini kan lucu. Kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Rismond tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022, ketika Dr. Sigit Sunarta ini sah, dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk menunjukkan yang ditunjukkan hanya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah, ya, itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan, buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencos-mencos kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini. Berarti Dian Sandilah yang sebenarnya kalau Polda Metro Jaya ini jujur dan objektif, dia harus kena sesuai dengan laporan Profesor Yusuf Henuk. Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Prof. Yusuf Henuk, tapi tidak digunakan apa-apa. Kan aneh, ya gitu. Nah yang kedua, pada acara Rakyat Bersuara di salah satu TV tanggal 19 dan atau 25 November yang lalu, ada orang lain namanya Andi Aswan. Mungkin ada di sini orangnya, ya. Sebenarnya ada. Ya. Yang kemudian ada orang lagi namanya Joshua MC Nambela. Ada juga paling di sini. Yang dia kemudian di salah satu TV itu dia menampilkan ini scan ijazah asli. Padahal itu bohong. Dia hanya melakukan rekonstruksi citra, kalau kata Dr. Rismond, atau melakukan modifikasi terhadap filenya Dian Sandi tadi. Jadi jelas ini filenya sama, hanya direkayasa. Jadi orang itu sudah berbuat bohong dengan mengatakan scan ijazah asli. Makanya saya bilang di sini, nanti akan saya mintakan bahwa orang itulah yang harusnya kena pasal 32 dan 35. Dan si Joshua Sinambila yang ternyata dijadikan ahli dalam perkara ini untuk melawan kami itu pun menyatakan bahwa dia file ini yang kemudian diteliti. Itu kan nggak boleh rekayasa kemudian diteliti, dan dia nggak bisa berkata apa-apa kalau di TV. Dia hanya bilang saya tidak tahu saya. Ya itulah kata dia.